wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alisa Loyoktaviola dari kelas 12. Di sini aku akan menjelaskan beberapa contoh soal untuk materi kaidah pencacahan mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12. Untuk contoh soal pertama yaitu mengenai aturan penjumlahan, yang mana soalnya di perpustakaan terdapat 6 novel, 4 buku sains, dan 3 komik. Jika seseorang ingin meminjam satu buku, berapa banyak pilihan yang tersedia? Di sini kita harus mencari yang diketahuinya terlebih dahulu. Di sini udah diketahui kalau misalkan ada 3 jenis buku yang bisa kita pilih, yaitu novel, buku sains, dan komik, dan masing-masing itu punya jumlahnya. Untuk novel ada 6, untuk buku sains ada 4, dan untuk komik ada 3. Kita harus menjumlahkan masing-masing jumlah dari si buku yang udah ada. Jadi kita harus ngejumlahin 6 novel, 4 buku sains, dan 3 komik, yang mana hasilnya adalah 13, atau ini artinya kita punya 13 pilihan untuk meminjam satu buku. Oke, next untuk contoh soal yang kedua. Di sini kita bacain dulu soalnya ya. Sebuah toko menyediakan 5 jenis roti manis dan 7 jenis roti asin. Jika pembeli hanya memilih salah satu jenis roti, berapa banyak pilihan total? Ini merupakan aturan penjumlahan, dimana di situ kita udah diketahui jenis roti itu ada 2 jenis, ada roti asin dan roti manis, dan masing-masing itu punya jumlah. Roti manis itu 5 jenis dan roti asin itu 7 jenis. Oke, jadi kita harus menjumlahkan kedua jenis roti ini, yang mana 5 ditambah 7 itu sama dengan 12. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya ya. Nomor telepon terdiri dari 4 digit. Jika digit pertama tidak boleh 0 dan digit boleh berulang, ada berapa banyak nomor telepon yang mungkin? Ini merupakan gabungan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian, atau ini juga bisa disebut dengan filling slot. Jadi kan di sini kita akan bikin 4 digit nomor, yang mana 4 digit itu berarti ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dan ini tuh digitnya boleh berulang, artinya kita boleh menyimpan angka yang sama untuk digit berikutnya, digit-digit selanjutnya. Karena angka itu terdiri dari 0 sampai 9, yang mana itu jumlahnya adalah 10, tapi di digit pertama itu kita tidak boleh menyimpan angka 0, atau digit pertama itu tidak boleh 0. Artinya 10 dikurangi 1 yaitu 9. Jadi untuk di ribuan kita punya 9 kemungkinan angka. Lalu karena ini boleh berulang, artinya kita boleh menyimpan angka yang sudah disimpan di ribuan. Dan begitu juga untuk di puluhan, kita boleh menyimpan angka yang sudah disimpan di ribuan dan juga di ratusan, dan begitu seterusnya hingga satuan. Karena boleh disimpan angka yang sama, maka kita boleh menyimpan jumlah angka sempurna atau 10. Jadi untuk ratusannya 10, puluhannya 10, dan satuannya juga 10. Dan kita harus mengalihkan semua total kemungkinan. Jadi 9 atau jadi ribuan dikali ratusan dikali puluhan dikali satuan, atau 9 dikali 10 dikali 10 dikali 10, yang hasilnya adalah 9.000. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Kita bacain dulu ya soalnya. Dalam lomba lari diikuti 7 orang, berapa banyak cara menentukan juara 1, 2, dan 3? Di sini posisinya itu sudah diketahui, atau urutannya itu sudah diketahui. Urutannya itu juara 1, 2, dan 3. Maka ini sudah dipastikan merupakan aturan dari permutasi, di mana rumus dari permutasi itu sendiri adalah n per sama dengan n faktorial per n dikurangi r faktorial. Di sini kita udah diketahui di soal kalau misalkan n-nya itu adalah 7 dan r-nya itu adalah 3, karena 1, 2, 3. Juara 1, juara 2, juara 3. Totalnya ada 3, jadi r-nya 3. Tinggal kita substitusikan ke soal, dimana 7p3 sama dengan 7 faktorial
per 7 dikurangi 3 faktorial. Di sini kita bisa kurangi dulu 7 dikurangi 3-nya yang menghasilkan 4 faktorial. Lalu bagian 7 faktorialnya bisa kita uraikan hingga sampai ke 4 faktorial agar bisa dicoret. Jadi saat diuraikan itu menghasilkan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Karena di bagian ruas atas dan ruas bawahnya sama-sama ada 4 faktorial, kita bisa coret hingga menyisakan 7 dikali 6 dikali 5. 7 dikali 6 dikali 5 itu menghasilkan 210 cara. Selanjutnya soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 kita bacain ya. Dari 10 siswa akan dipilih 4 orang sebagai anggota kelompok. Ada berapa cara memilihnya? Ini karena posisi pemilihannya tidak diketahui, maka ini sudah dipastikan menggunakan cara kombinasi. Sebenarnya untuk rumus kombinasi ini tuh nggak jauh beda sama rumus permutasi. Untuk rumus kombinasi ini ada NCR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial atau dikali oleh R faktorial lagi. Dan di sini juga dari soal sudah diketahui bahwa N-nya itu adalah 10 dan R-nya itu adalah 4. Setelah diketahui, kita tinggal mensubstitusikan ke rumusnya. Maka jika sudah disubstitusikan, menghasilkan 10 faktorial per 10 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Itu 10 dikurangi 4 faktorial menghasilkan 6 faktorial. Lalu setelah itu kita bisa mengurangi 10 dengan 4 yang menghasilkan 6 faktorial. Lalu untuk ruas atasnya kita bisa uraikan 10 faktorial menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dan dikali 6 faktorial agar bisa dicoret bagian atas dan bagian bawahnya karena sama-sama memiliki 6 faktorial. Lalu yang di bawah kan masih ada 4 faktorial. 4 faktorial ini juga kita uraikan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang mana ini akan menghasilkan 5040 per 24 atau bisa diperkecil menjadi 210 atau sama dengan 210 cara. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di sini kita bacain dulu soalnya ya. Tersedia huruf A, B, C, D, E. Berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibentuk dari 3 huruf tanpa pengulangan? Ini sama kayak soal-soal filling slot sebelumnya. Dan di sini tuh sudah diketahui bahwa 3 huruf tanpa pengulangan atau 3 digit tanpa pengulangan. Dimana kalau misalkan 3 itu berarti ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Dan karena ini tuh tanpa pengulangan, yang mana tidak boleh ada angka yang sama, jadi angka yang udah ditaruh di ratusan itu tidak boleh disimpan di puluhan, angka yang sudah disimpan di puluhan tidak boleh disimpan di satuan. Dalam kondisi ini kan ada tersedia huruf A, B, C, D, dan E, yang mana ini adalah jumlahnya 5. Berarti untuk ratusan itu kita punya 5 kemungkinan angka. Lalu untuk puluhan kita kurangi 1 karena angka yang sudah disimpan di ratusan itu tidak boleh disimpan di puluhan. Jadi kita kurangi 1, yaitu 4. Begitu juga dengan satuan. Angka yang sudah disimpan di ratusan dan di puluhan itu tidak boleh disimpan di satuan. Maka kita kurangi lagi dari yang tadinya 4 dari ratusan dikurangi 1 jadi 3. Setelah itu kita harus mengalihkan semuanya atau mengalihkan yang di ratusan, puluhan, dan juga di satuan. Atau 5 dikali 4 dikali 3 yang menghasilkan 60 atau 60 susunan. Oke, ke nomor selanjutnya atau nomor 7. Di sini soalnya sebuah password terdiri dari 2 huruf A sampai Z diikuti dengan 2 angka 0 sampai 9. Berapa banyak password berbeda yang mungkin dibuat? Ini sama dengan soal sebelumnya atau sama dengan soal filling slot, dan ini juga sama-sama password berbeda atau yang tidak boleh ada angka ataupun huruf yang sama. Di sini udah diketahui kalau misalkan huruf yang mau kita ambil itu dari A sampai Z. Dari A sampai Z ini totalnya ada 26. Jadi kita untuk digit pertama kita bisa taruh 26. Lalu untuk yang digit keduanya, karena tidak boleh sama angka 26-nya, kita kurangi 1. Jadi 25 atau ada 25 huruf yang bisa kita taruh di digit kedua.
Lalu selanjutnya untuk digit ketiga itu kan menggunakan angkanya dari 0 sampai 9. Karena angka belum disimpan di digit 1 ataupun digit 2, maka kita bisa menggunakan ke 10-10-nya. Lalu untuk di digit terakhir atau di digit keempat, karena angkanya sudah digunakan 1 di digit ketiga, maka untuk digit keempat kita harus menguranginya 1. 10 dikurangi 1 jadi 9. Setelah itu kita harus mengkalikan semuanya. 26 dikalikan dengan 25 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 9, atau yang hasilnya jadi 58.500. Oke, lanjut aja kita ke soal terakhir. Dalam sebuah rak terdapat 6 buku berbeda. Berapa banyak cara menyusun semua buku di rak tersebut? Ini tuh soalnya simple banget, yang mana itu kan udah diketahui ada 6 buku di suatu rak. Nah, kita tuh disuruh mencari berapa banyak cara penyusunan semua buku di rak tersebut. Cara-cara penyusunannya tuh bisa berbeda-beda gitu, bisa acak. Kita nggak tahu urutan pertamanya itu apakah buku ke-1, apakah buku kedua, apakah buku ketiga, dan seterusnya. Jadi caranya kita menggunakan aturan faktorial atau kita memfaktorialkan, dimana rumusnya adalah P sama dengan N faktorial. N faktorialnya kan sudah diketahui di soal, kalau N faktorial, kalau N itu adalah 6, maka kita faktorialkan si 6 tersebut. Jadi saat diuraikan itu menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, atau yang ketika dijumlahkan atau ketika dikalikan itu hasilnya jadi 720 cara. Oke, mungkin segitu aja penjelasan singkat dari aku mengenai contoh-contoh soal untuk materi kaidah pencacahan mata pelajaran matematika umum kelas 12. Semoga apa yang sudah aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua, terlebih lagi buat aku.